Dipersilakan kepada yang sudah tiba, langsung kita seperti biasanya duduknya seperti saf salat ya Pak. Silakan diisi saf depan terlebih dahulu Pak. Dipersilakan kita seperti saf salat, silakan duduk depan terlebih dahulu. Wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin awdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah dipersilahkan langsung mengisi shop paling depan terlebih dahulu Pak. Seperti biasanya kita taklim seperti shop salat Pak duduknya. Wa afiyatin amdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allahumma salli ala sayyidina wa iha wa afiyatin awdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allahumma salli. Pak mohon Pak shopnya maju Pak di baris shop ketiga Pak, karpetnya biar terpakai Pak. Nah ini takut dingin. Nah, langsung maju Pak shop ketiga boleh Pak. Satu shop lagi Pak, satu shop lagi Pak biar lebih depan. Alhamdulillah, silakan Pak mengikuti Pak yang sebelah kiri Pak, maju Pak. Insya Allah pahalanya lebih besar Pak, Insya Allah. Sehingga nanti yang belakangan tiba-tiba melangkahi bapak-bapak semua. Wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi
ودوائها وعافية أمدان وصفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allah Allah Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa أوداني وصفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salli. Dipersilakan kepada para jamaah yang baru tiba di Mushola Al-Islah untuk bisa masuk ke area dalam mushola dan langsung duduknya seperti mengikuti shaf salat seperti biasanya. Dipersilakan yang baru tiba langsung duduk di area dalam mushola mengikuti shaf salat, dan yang belakang silakan maju terlebih dahulu Pak ke depan sehingga nanti tidak melangkahi bapak-bapak semua yang baru tiba yang telah lebih dahulu. Mari kita sama-sama buka acara ta'lim forum silaturahmi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin, yang sama-sama kita hormati, yang insyaallah pada pagi hari ini beliau yang akan mengisi dalam rangka kegiatan tausiah gerakan sholat subuh berjamaah dan ta'lim rutin forum silaturahmi DKM CKM dan Saung Indah Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustadz Haji Lasman selaku beliau Ketua MUI Desa Bangle, yang alhamdulillah sesuai dengan request dan permintaan beliau berkenan mengisi dalam kegiatan ta'lim pada pagi hari ini. Juga yang sama-sama kita hormati daripada guru-guru kita yang alhamdulillah selalu hadir di tengah-tengah kita, membimbing kita semua dalam memajukan forum silaturahmi DKM ini. Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Rusnan, Bapak Kiai Haji Dadang Waryatna, dan juga para guru-guru kita semua yang alhamdulillah selalu hadir di tengah-tengah kita.
Kita doakan semuanya untuk guru-guru kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur dan keberkahan ilmunya sehingga bisa terus membimbing kita mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua Forum Silaturahmi DKM se-CKM dan Saung Indah, Mukarram Muhtaram Bapak Ustadz Didi Hermawan beserta seluruh jajaran daripada kepengurusan Porsil, dan juga alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita selaku dari aparatur pemerintahan Desa Bengle, Bapak Kaur Kesra, Bapak Ustadz Haji Karna Handika, alhamdulillah beserta seluruh jajaran perangkatnya baik tingkat Kadus, RW, RT, BPD dan lain sebagainya. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Al-Islah Bapak Ustadz Ahmad beserta rombongan, reng-rengan dan segalanya, alhamdulillah. Juga Bapak RT lingkungan wilayah Blok O Baru Al-Islah yang alhamdulillah pada pagi hari ini kiranya berkenan untuk menjadi tuan rumah di dalam kegiatan rutinan Porsil pada pagi hari ini. Juga yang sama-sama kami hormati para ketua DKM Masjid dan Mushola se-Citra Kebun Mas dan Saung Indah beserta seluruh jajaran kepengurusannya dan para jamaah Forum Silaturahmi DKM pada pagi hari ini yang semoga kita semua dalam rahmat dan ridhonya Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang pertama dan yang paling utama tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, atas kudrat dan iradahnya Allah taala yang berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dibangunkan pada pagi hari ini di dalam lelapnya tidur. Di dalam lelapnya tidur enaknya di kamar, apalagi pakai AC dingin selimut, masya Allah nikmat tidur. Tapi Allah sayang dengan kita, Allah cinta dengan kita, Allah bangunkan kita untuk dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, kewajiban kita, dan insya Allah dilanjut dengan tali silaturahim ukhuwah Islamiyah dalam kegiatan ta'lim rutin Porsil. Semoga segala niat baik kita, langkah kaki kita dari rumah sampai ke majelis yang mulia di Mushola Al-Islah pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat bertassalam semoga selalu tercurah limpahkan pada pemimpin kita, suri teladan kita, baginda alam ya Habibana wa Nabiyana Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita sama-sama berharap kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami dari kepengurusan Porsil membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu acara inti tausiah, yang selanjutnya doa penutup dan ramah tamah. Marilah untuk mempersingkat waktu, dan juga alhamdulillah jamaah telah tiba. Mushola Al-Islah juga sudah penuh alhamdulillah di area dalam. Yang area luar mau masuk dipersilahkan ke area dalam. Kita buka sama-sama acara yang mulia ini dengan sama-sama membacakan suratul Al-Fatihah. Semoga dengan fadilah suratul Al-Fatihah kegiatan ini dari awal sampai akhir tidak ada halangan suatu apapun dan selalu mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi ighfir lana wa liwalidayya amin. Sebelum beranjak kepada acara selanjutnya, perlu kami sampaikan kembali bahwasanya alhamdulillah hasil daripada koordinasi dan kerjasama dari kepengurusan Porsil dengan Kang Ustadz Jio dari Blok R Lama ataupun Mushola Babus Salam, insyaallah kegiatan talim rutin Porsil dimulai dari hari ini akan disiarkan secara live tiap hari, tiap kesempatan ta'limnya di dalam channel YouTube Laras Nada Channel, ataupun nanti link YouTube-nya akan kami sampaikan setiap kali kajian ta'lim Porsil dilaksanakan. Insyaallah pada pagi hari ini tadi sudah saya share linknya di grup-grup, baik grup Porsil, grup ketua DKM dan lain sebagainya. Beranjak kepada acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh Kang Ustadz Suratno dari Masjid An-Nur Blok Rapia. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والعرض للأنام. صدق الله العظيم. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafa
ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Suratno dari Masjid Jami An-Nur Blok Rapia yang telah memimpin menyampaikan daripada pembacaan ayat suci Al-Quran kalam ilahi pada pagi hari ini. Semoga menjadi bawa keberkahan dan rahmatnya Allah Ta'ala pada kegiatan ta'lim pagi hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sampailah kita di acara inti yaitu tausiah, yang insyaallah tausiah pada kegiatan pagi hari ini dalam rangka gerakan salat subuh berjamaah dan ta'lim rutin forum silaturahmi DKM, yang insyaallah narasumber akan disampaikan oleh Bapak Ketua MUI Desa Bangle Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustadz Haji Lasman. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, marilah kita sama-sama untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi atas nikmat dan karunia-Nya, atas kudrat dan iradatnya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita sama-sama diperkenankan oleh Allah berkumpul bermin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita sekalian. Semoga di akhir kelak nanti sama-sama mendapatkan syafatul usmah, yaitu pertolongan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya Karim. Para alim, para ulama, para asatid, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita sekalian, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ki Haji Dadang Waryatna, selaku daripada motivasi orang tua kita yang terus memberikan dukungan kepada kita, khususnya Jamaah Forum Silaturahim, yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ki Haji Muhammad Rusnan. Beliau senior kami, mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat baik zahir maupun batin, dipanjangkan umurnya dalam taatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tak lupa pula kami haturkan banyak terima kasih kepada Sohibul Bait, pengurus Musola Al-Islah Blok O RT 66 kalau tidak salah, dan juga Bapak Kaur Kesra, Bapak Ustadz Haji Karna Handika. Alhamdulillah beliau istiqomah untuk terus memberikan motivasinya, baik selaku beliau secara pribadi maupun mewakili unsur daripada pemerintahan yang mewakili Ibu Kades. Mudah-mudahan beliau juga sama, diberikan sehat baik zahir maupun batin, diberikan panjang umur untuk terus sama-sama memberikan motivasinya buat kita semua agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang kelak nanti diakhirkan atau berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak RT, Bapak-bapak kepala dusun yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan juga segenap jamaah forum silaturahim DKM Masjid dan Musola seperumahan Citra Kebun Mas dan Saung Indah yang sama-sama kami banggakan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi bagian orang-orang yang menjadi pencinta ilmu. Di awal tadi sudah disampaikan oleh pengatur acara Akhinal Kiram Al-Ustadz Jaka Mulyawan bahwa di kondisi yang sangat sejuk ini, maka indahnya kita sedang nyenyak-nyenyaknya menikmati hari libur atau weekend, yaitu dengan tidur pulas. Yang sama-sama kita banggakan Ketua Forum Silaturahim Akhinal Kiram Al-Ustadz Bapak Didi Hermawan. Di awal tadi kami berbincang, mudah-mudahan beliau tidak berangkat ke Jepang ya, karena tadi sudah mendapatkan kabar temannya di Jepang itu tidak betah. Karena di sana mencari musola susah, Jumatan pun tidak ada. Maka dari itu dengan perbincangan kami dengan Ketua Forsil ini bisa dijadikan ibroh buat kita, bagaimana seorang muslim yang baik, sebagaimana orang muslim yang terus akan tumbuh di dalam dirinya, di dalam jiwanya, yaitu ruh kasih sayang. Maka pada kesempatan pagi hari ini salah satu materi yang akan kami sampaikan adalah yang cukup ringan, karena ini kalau beliau di samping kiri kanan kami ini adalah kalau dibilang kelas itu sudah kelas bantam. Jadi kalau saya masih kelas bulu, ringan lagi. Jadi yang saya sampaikan juga insya Allah sangat ringan. Tapi keringanan itu insya Allah, nah kalau bicara hadis nanti hadisnya sahih. Ini yang saya sampaikan, saya belajar dengan almarhumlah Kiai Haji Buya Saifuddin Amsir. Ya mungkin ada yang kenal karena beliau bagian dari Ketua Lajnah Falakiyah PBNU. Dan juga guru kami almarhumlah Kiai Haji Maulana Maskur di Ponpes Manbaun Nasiriyah di Kemayoran. Memang saya tidak mondok, cuman sehari-harinya di situ. Ya bahasanya kalau anak sekarang istilah ngalong ya Tat, karena memang kita ini kuli ya, mohon maaf lahir batin. Jadi tidak fokus ya menjadi santri yang tulen ya, tapi insya Allah kita menjadi ahlu sunnah wal jamaah yang lahir dan batin, dan semoga amalan-amalan kita akan membawa kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang sama-sama kami muliakan, pada kesempatan pagi hari ini perkenankanlah kami, mungkin tahapnya masih belajar karena kelas ringan masih bulu ya, bulu ringan lagi ya. Jadi mohon maaf lahir batin kepada guru-guru kami kalau ada penyampaian yang mungkin kurang pas, nanti kita bisa sama-sama saling koreksi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim khamsun
Jadi hak seorang muslim sesama muslim, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 5. Yang pertama yaitu raddus salam. Yang kedua wa iyadatul marid. Yang ketiga wa tabaul janazah. Yang keempat wa ijabatud dakwah. Yang kelima wa tasmitul atis. Hadirin yang berbahagia, tidak sempurna seorang mukmin apabila dia tidak menyayangi. Kata baginda Nabi, maukah engkau aku kasih tahu tentang orang yang menyayangi, akan menjadi kesempurnaan iman itu sendiri. Kata baginda Nabi, seorang muslim harus selalu memberikan kalimat ucapan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa? Salam itu adalah doa keselamatan warahmatullah dan rahmat Allah wabarakatuh dan keberkahan semoga senantiasa menyertai kita. Kenapa Islam sering kita dengar bahwasanya Islam adalah agama yang paling sempurna dan paripurna? Karena Islam dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui agama-agama yang dibawa oleh para rasul utusan-utusan Allah terlebih dahulu. Dari mulai Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam yang kita kenal dengan 3 kitabnya itu, yaitu Taurat, Injil dan juga Zabur, ada di dalam Al-Quran. Maka disinilah Islam menyempurnakan dari agama-agama yang terdahulu. Di surat Al-Baqarah juga tercantum kalimat Taurat wal Injil wal Zabur. Maka kita seorang mukmin mengimani kitab-kitab terdahulu yang dibawa oleh para rasul-rasul terdahulu. Maka kita juga diperintahkan, diwajibkan untuk mengimani, yaitu dari para rasul yang wajib kita ketahui, yaitu ada 25, yang mana nabi dan rasul jumlahnya 124.000. Yang diangkat menjadi nabi dan rasul ada 313. Lalu yang wajib diketahui oleh kita 25. Insya Allah 313 suruh ngapalin susah. 25 saja sekarang saya yakin, termasuk saya juga masih belang belentong. Apal mboten? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Itu pelajaran waktu kita masih di madrasah. Ya, maka mohon maaf, belajar di waktu kecil bagaikan menulis di atas batu, belajar sudah di usia senja bagaikan menulis di atas air. Apalagi ngajinya jiping ya Tat. Ini kan ngaji nguping. Kalau kitanya ngantuk, ya wallahu a'lam, tadi ngajinya apa? Tahu pokoknya ya suruh beriman. Alhamdulillah. Tapi jangan khawatir, orang yang duduk-duduk di majelis ilmu, laksana duduknya kita di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kitab yang saya bacakan ini yaitu Riyadhus Shalihin, yaitu taman-tamannya orang-orang yang soleh. Semoga kita semua khususnya yang hadir di pagi hari ini menjadi bagian hamba-hamba Allah yang berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kata baginda Nabi, suhbatu il ahya'il qulub. Bergaulah, berkawanlah, bersaudaralah, bersahabatlah dengan orang-orang yang hatinya hidup. Nah, kita kan kalau masih hidup hatinya hidup, ya pasti. Tapi berbeda di sini. Tadi saya datang menuju ke Musola Al-Islah ini, adzan sudah dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu di gang berapa tadi masih sibuk dengan apa namanya? Bola ya. Bola, masih sibuk di depan layar televisi. Masya Allah ya. Maka orang-orang yang nantinya masuk golongan yang hatinya dimatikan,
Kata baginda Nabi ada 3 golongan. Yang pertama kolbun mayit, yang kedua kolbun marid, yang ketiga kolbun salim. Kolbun marid ini yang hatinya dimatikan, itu bagi orang-orang kafir, orang-orang yaitu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 7 kalau tidak salah. Khatamallahu ala qulubihim la absarihim hiyawatu wa lahum adzabun adzim. Mereka ditulikan, mereka dibutakan karena tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan mereka juga tidak mau melihat antara yang hak dan yang batil. Maka di dalam surat Al-Fatihah ya ada orang-orang yang dimurkai dan juga orang-orang yang sesat ya. Siapa mereka? Yahudi wan Nasoro. Maka dari itu marilah kita mohon kepada Allah supaya kita terus istiqomah. Nah, salah satu baginda Nabi menyampaikan, mari setiap ba'da sholat kapanpun dimanapun kita berada, bacalah doa-doa supaya hati kita diteguhkan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika, wa ya musarrifal qulub sabit qulubana ala dinika wa ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini salah satu resep dari baginda Nabi supaya kita hatinya dihidupkan. Nah, ini kan insya Allah orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang hatinya dihidupkan. Ingat pentingnya ilmu. Ma aradallahu fa'alaihi fid dunya bil ilmi. Di dunia juga harus dengan ilmu. Ya, saya ngaji sama beliau nih, sama guru kita Pak Kiai Dadang. Alhamdulillah sedikit-sedikit setetes-setetes yang beliau sampaikan itu menjadi pembendaharaan di database kita. Ya. Saya mohon maaf, saya belum walaupun saya sudah dapat sertifikat, sudah 3 kali saya belajar tata cara memandikan jenazah, dilihat dari sudut pandang kesehatan dan juga sudut pandang syar'i ya. Tapi saya prakteknya masih 0 ya. Saya kadang-kadang baru ngintip-ngintip, saya masih takut disuruh. Ya, Masya Allah ya, karena saya prakteknya dengan boneka, jadi nggak ada unsur takut ya. Makanya mohon maaf lahir batin, salah satu pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan sampai waktunya ya. Kan suka ada lagunya Bang Haji Oma Irama ya. Kalau badan sudah tak bernyawa, ya kan? Sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Itu ya, secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Judulnya naon? Sebujur bangkai. Coba bapak-bapak nanti merenung sejenak di situ ya. Yang tadinya tidur di kasur tilam empuk, bermandikan cahaya dengan perhiasan emas dan permata, kini berpindah masuk dalam perut bumi. Monggo dicermati, nangis Pak saya, Masya Allah ya, Masya Allah ya. Terbujurlah sendirian, hanya diri berkain kafan, Masya Allah ya. Udah nggak ada teman kecuali amalun solihun. Kata guru kita Pak Ustadz Rusnan, saya sering nguping, ahluhu maluhu wa amaluhu wa yabqa wahidah. Ahli keluarga kita, anak kita yang kita cintai, kita sayangi sampai di halaman kuburan. Maluhu, harta benda yang kita cari dari pagi sampai pagi, dari tidur sampai tertidur sama. Terus akan berbedanya di mana harta kita akan menjadi manfaat, akan menjadi teman kita di alam kubur adalah orang-orang yang mau menyisihkan, mendermakan untuk infak dan sodakoh kita.
Karena orang-orang yang mendermakan sebagian hartanya, yang menginfakkan sebagian hartanya, nanti akan dirindukan oleh pintu surga yang namanya pintu as-sohoya. Ya, ini khusus orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat awal. Ya. Aku telah karuniakan kepadamu rizki, maka infakkan sebagian rizki itu, kata Allah. Ya, enggak semua. Jadi kalau Pak Ustadz Yoyo punya gaji 10 juta, 2,5% dikeluarkan. Punten, 2,5%-nya berapa? 250.000. Enggak semua, masih ada sisa 9.750.000. Baru tuh dibagi. Nih buat rumah, nih buat motor, nih buat ayang beb, nih buat anak tercinta, nih buat jajan, nih buat sekolah, dan sebagainya. Itu yang akan memberikan pengaruh kepada diri kita. Makanan yang kita konsumsi, insya Allah yang masuk di dalam tubuh kita halalan thayyibah, sehingga akan membentuk jiwa-jiwa yang suhbatu il qulub, akan membentuk jiwa-jiwa yang hatinya hidup, mudah disuruh taat sama kita, disuruh sholat, dia sholat. Karena apa? Sudah terprogres di dalam tubuhnya, ada sistem pengendali, yaitu yang masuk, yang dikonsumsi oleh kita adalah sesuatu yang sudah halalan thayyibah. Halal juga baik, cuman halal saja, ya, nasi doang sama kerupuk, ya tidak thayyib. Karena apa? Tidak mengandung unsur gizi. Maka mungkin kalau yang posyandu, ya karena saya suka ikut Pak Dadang nih, kalau Minggon ada posyandu, ada 4 sehat 5 sempurna. Nah kira-kira kita udah masuk 4 sehat 5 sempurna belum? Ya, kalau sudah kriteria yang kita konsumsi 4 sehat 5 sempurna, maka sempurnanya itu harus dengan doa. Nah kita kan nih mohon maaf ya, kita selalu, makanya saya setiap sambutan maulid tuh kemarin sebulan muter tuh saya sampaikan, jadi maulid dan hanya jangan seremonial saja, formalitas belaka, tapi apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, yang dibacakan oleh qori-qori kita. Salah satu ayatnya adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik. Apa yang baik kita ambil, yang ringan saja. Ya, makan dan minum kita, kata baginda Nabi, awalilah dengan tangan kanan dan awalilah dengan doa. Saya lupa kemarin tuh, saya tadi cari bukunya nggak ketemu. Ada nama-nama syaitan yang disampaikan oleh sahabat Sayyidina Umar. Ada 8 kriteria setan yang selalu mengganggu kehidupan kita. Ya, Masya Allah. Saya lupa, saya cari semalam nggak ketemu, tahu nyelip di mana. Saking lamanya ya, Masya Allah. Mari Bapak sekalian dirahmati Allah, maka jadikan kita menjadi hamba-hamba yang beriman, yang selalu berkasih sayang. Kata baginda Nabi, orang yang mengendarai motor, dia melihat di sebelahnya ada orang yang jalan, maka dia mengucapkan salam. Dan yang jalan juga mengucapkan kepada yang duduk. Itu perintah Nabi. Mari kita sama-sama kita mencoba, sama-sama kita belajar ya. Jadi besok nanti pulang jangan hei dari mana. Nah, kita sudah menjadi bagian hamba-hamba yang mukmin. Harus lebih baik dari mereka. Ya, kalau muslim banyak ya, ada muslim ya, banyak. Tapi kita sudah meningkat menjadi hamba yang mukmin. Kalau kita sudah menjadi hamba yang mukmin, insya Allah yang akan muncul kepada diri kita yaitu menjadi hamba-hamba Allah yang muhsinin. Karena apa? Berkah Allah turun kepada kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Kalau sudah muhsinin, insya Allah akan terbentuk di dalam diri kita, jiwa kita, karakter yang mukhlisin. Apa itu mukhlisin? Di dalam surat Al-Bayyinah itu ada potongan ayat mukhlisina lahuddin. Menuntut ilmulah kalian ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sahabat, ungdur mangkola wala tangdur mangkola. Jangan engkau melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah isi yang disampaikan. Sekalipun yang menyampaikan mungkin orang yang kita anggap ya orang jalanan lah,
Ya, tapi kalau itu bermanfaat, itu baik, maka ambillah. Sekalipun yang menyampaikan seorang pejabat, seorang bangsawan sekalipun, kalau itu salah maka kita tinggalkan. Ya, kata almarhum Pak Zainuddin, sekalipun keluarnya dari pantat ayam, kalau itu telur ambil. Ingat ceramah beliau. Ya, Masya Allah. Ya, sekalipun keluarnya dari pantat ayam, kalau itu telur kita ambil. Ya, mari kita sama-sama ibroh, dijadikan pelajaran buat kita semua agar kita semakin baik, dan insya Allah dengan kebaikan itu akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang muslim, mukmin, muhsinin, mukhlasin, yang terakhir kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama menjadi ciri orang-orang yang beriman, yaitu afsus salam, saling mengucapkan salam, saling menyebarkan salam. Mari kita dawamkan bersama-sama untuk diri kita, keluarga kita. Bahkan mohon maaf, biasa dalam kajian di Musola Al-Kausar Pak Basit ini terkait bab assalamualaikum saya itu belum selesai Pak. Ada ya satu jilid khusus bab kaitan dengan assalamualaikum, ya, dari seorang anak masuk rumah dan sebagainya, sekalipun rumah itu kosong, kata Nabi ucapkan salam, ya, karena salam itu akan kembali pada diri kita. Salam itu keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waidatul marid, kita diperintahkan untuk menjenguk orang sakit. Paling tidak ada empati kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Kan suka ada di grup, mohon doanya, lagi ngereges-ngereges, ya monggo dibalas, ada kalimat syafaqallah, ya, syukur-syukur kita doain. Kalau kita menjenguk di rumah sakit, orang yang dirawat, orang yang diopnam, jangan nanya dulu, lihat kondisi pasien. Kalau kondisi pasiennya sangat mengkhawatirkan atau pasiennya sangat lemah, jangan bertanya kepada si pasien, tanyalah kepada yang nunggu ataupun keluarganya. Terus jangan juga, kadang-kadang kan mohon maaf latah, khususnya ibu-ibu, saya suka ngisi di pengajian ibu, saya sampaikan, ya, waduh kemarin saudara saya sakit begini langsung ini nggak ketolong, ya semakin ngedrop, ya. Maka kata baginda Nabi, jenguklah orang yang sakit. Baginda Nabi mengajarkan disunahkan memegang tangannya atau anggota badan lainnya. Terus ngapain? Berdoa. Doa yang dianjurkan oleh Rasulullah banyak, salah satunya yang sangat familiar kalangan ulama memerintahkan, Allahumma rabbana si adhibi ba'sa isfi antas safi la sifa'a sifa'uka sifa'al la yuhadiru saqoma. Ayo monggo. Ya, kalau nggak bisa, Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila ruhi fi jasadihi al-Fatihah. Sebutin tuh namanya. Bulan bin bulan Al-Fatihah. Al-Fatihah nggak bisa, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya, jadi monggo, ayo kita harus dirubah. Ya, jadi kalau besok intinya adalah kita memberikan empati, yang keduanya mendoakan, yang ketiganya menghibur supaya yang sakit ini merasa nggak sendirian. Ya, merasa nggak sendirian. Ya, jadi kalau sakitnya serius, tanyalah kepada keluarganya. Tapi kalau sakitnya cuma batuk pilek, ya boleh ditanya. Ya, jadi supaya apa? Si pasien ini terhibur. Dengan terhiburnya insya Allah akan menjadi obat. Dan orang-orang yang beriman diuji dengan sakit, insya Allah sakitnya akan menjadi penggugur dosa-dosanya. Ya, karena orang yang beriman kalau sakit pasti berzikir, mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, membaca sayyidul istighfar. Ya, makanya saya ngaji di Pak Kiai Muhsin, ada Pak Ustadz Yoyo, ya, saya tanya sama beliau, ya, kalau pada itu jangan sampai terlewatkan untuk beristighfar minimal 70 kali. Jadi kalau 70 kali, kalau dimenitin sekurang lebih 3 menit Pak. Ya, jadi kita jangan ngikutin saudara-saudara kita yang Allahumma lantas jalan, zikir dulu. Maka orang yang beriman itu kalau di tempat di rumah Allah, di masjid, di musola itu laksana ikan dalam air.
Jadi kalau ikan sudah tidak mau di air, berarti ikan mau digoreng. Ya, pae ya benar ya, mati pae ya. Mohon maaf nih, aduh. Saya mau belajar sama Pak Ustadz karena tuh kalau sudah ngomong simpuring, reng-rengan itu saya takut salah gitu. Apa nih reng-rengan tadinya saya? Masya Allah, ternyata nih ya konco-konco nih maksudnya. Tapi ini opo reng-rengan. Saya dulu naik angkot juga bilang, payun, apa ini payun? Kok berhenti ya? Apa ini ya? Masya Allah, udah 24 tahun di Kerawang gak bisa bahasa Sunda. Aduh, sungguh terlalu katanya. Masya Allah. Ya, Bapak sekalian dirahmati Allah. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, berikanlah rasa empati. Itu baginda Nabi yang menyuruh, doakan supaya segera disehatkan. Yang ketiga, wattabaul janazah, mengurus, mengiringi, memandikan, mengkafankan, menyolatkan sampai menguburkan. Maka kalimatnya alladzina idza asabbatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang sedang ditimpa musibah, musibah itu bukan karena kehilangan keluarga, kehilangan nyawa saja. Kita kesandung itu bagian dari musibah. Maka pada suatu saat Sayyidah Aisyah bertanya kepada baginda Nabi, karena tiba-tiba baginda Nabi mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Sayyidah Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, ada apa kok engkau mengucapkan kalimat istirja? Tahukah wahai istriku tercantik, baru saja terjadi mati lampu. Nah, kalau kita kan mati lampu yang disalahin langsung PLN, bayar aja kalau telat diputus, giliran gini aja. Apalagi lagi besok nih Piala Dunia nih, nggak boleh mati ini, bisa dikepruk tuh TV. Masya Allah. Iya, sekarang pakai set top box. Masya Allah, luar biasa ya, Masya Allah. Ini jangan sampai nih ya. Kata baginda Nabi, mati lampu saja beliau langsung mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa ya Rasulullah? Setiap yang tidak menyenangkan bagian dari musibah. Musibah itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini mulai besok kalau ada mati lampu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada tetangga, emang ada yang meninggal ya? Lah orang kesandung ngucapin ini lagi, ditanya yang meninggal siapa? Lah ini perlunya ngaji, ngatur jiwa, ngopi, ngolah pikir ya. Nah, gitu. Ya, mari Bapak sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan kita menjadi bagian hamba-hamba yang 5 pertama tadi itu. Ya, jadi seorang muslim meningkat menjadi mukmin. Setelah mukmin, insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang muhsinin. Kalau sudah muhsinin menjadi mukhlasin. Kalau sudah mukhlasin, Allah akan mengangkat derajatnya, yaitu menjadi hamba Allah yang muttaqin. Ini yang berat. Khotib Jumat dimanapun mau sehebat apapun, kalau nggak ada kalimat seruan takwa itu hukumnya gugur. Ya, mau sekalipun ilmunya sudah nggak bisa nginjak tanah, kalau nggak ada seruan takwa enggak sah itu. Ya, karena intinya adalah menyeru kepada takwa. Karena endingnya kita akan menjadi hamba Allah yang la'allakum tattaqun. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, mari kita tebarkan salam. Yang kedua, mari kita sama-sama untuk senantiasa bisa menengok orang yang sakit. Paling tidak kita ada rasa empati, mendoakan walaupun lewat WA. Emang zamane sih gimana? Wis zamane ya. Angel wis zamane apa-apa yo WA yo. Ya alhamdulillah, tapi saya 25 tahun baru pulang kemarin ke kampung halaman. Ya nyasar Pak, pakai Google, pulang ke kampung sendiri aja pakai Google Pak. Masya Allah, selawe tahun Pak orang mulih aku. Sampai sono gangnya juga bingung. Tad demi Allah saya nelpon keponakan saya, namanya Mustafa. Mus, kamu keluar, saya bilang gitu. Saya udah nyampe sini, mana gangnya? Udah jadi Indomaret tuh jadi pasar. Yo lupa selawe tahun Pak nggak pulang tuh. Masya Allah, begitu. Hanya satu musola itulah yang tidak berubah. Begitu belok masuk, wah itu dia musolanya. Udah ketemu itu udah. Masya Allah ya.
ini. Jadi saya sudah kontrak dengan Kerawang Pak. Ya, Masya Allah. Makanya bapak-bapak hadirin yang masih punya ibu, punya bapak, sempatin Pak. Masya Allah. Kalau sudah tidak ada itu rasanya berbeda. Karena kita pulang itu yang ada kakak ipar dan sebagainya. Rasanya sudah nggak nyaman Pak. Beda. Ya, makanya kadang-kadang ya Allah, mari kita sama-sama lah ya untuk terus bisa meningkatkan, menumbuhkan rasa cinta kita kepada orang tua kita. Makanya kita malam Jumatan terus memberikan doa, mendoakan kepada orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, karena itu yang diharapkan oleh orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Yang keempat, wa ijabatul dakwah. Di sini keterangannya memenuhi undangan. Nah, ini kan undangannya lewat, sekarang kalau dulu masih pakai manual, diketik. Nah, Pak Jaka tuh di zaman saya ngeluh, Pak Ketua sekarang lewat WA saja. Ya saya tahu beliau juga sibuk, mau diomelin juga malah ntar ngambek. Namanya masih muda itu kan gampang ngambek, kalau jadi pengurus tuh resikonya begitu. Ya alhamdulillah beliau istiqomah tuh berdua. Alhamdulillah tuh berdua jadi tuh. Ya karena sering saya omelin Pak. Ya alhamdulillah Pak Didi Armawan bilang sama saya sampaikan ke istrinya, Bu, insya Allah kalau saya yang ngajak, insya Allah aman Bu, nggak kemana-mana. Ya kalau nggak masjid ya majelis taklim. Makanya alhamdulillah pulang jam 1 malam saya telepon lagi, Tat mau hadir enggak? Mohon maaf Mariang enggak. Mariang apa merindukan kasih sayang, baru juga semalam sudah Mariang kalah sama saya. Tadi saya sampaikan saya selesai kajian Bulughul Maram itu tahun 92 Pak di Kemayoran. Nah saya melanjut ke Radius Salihin, Akhlakul Banin, cuman sayang ya mohon maaf itu tadi bahasa Arabnya ya cuman wahidun satu isnani dua gitu aja. Jadi mohon maaf karena Akhlakul Banin sampai sekarang belum ada terjemahannya Pak. Jadi kalau itu Akhlakul Banin itu adalah budi pekerti akhlak Rasulullah dari bab makan dan sebagainya, itu ada di situ. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, mari Bapak sekalian dirahmati Allah. Jadi kalau diundang, ya kalau kita kan umumnya insya Allah. Kalau sudah insya Allah tuh udah merasa gugur kewajibannya. Pak mampir Pak, insya Allah ya. Nah itu insya Allahnya kita. Padahal insya Allah yang sesungguhnya tidak demikian. Ya, kalau tidak ada alangan, tidak ada husur, ya wajib datang. Lah ini yang repot, yang ngundang tuh hajatan tadi. Apalagi saya nih punya status, nih dari mana, ini siapa, Masya Allah Pak Ustadz, karena punten ini saya kadang-kadang saya bingung, kalau nggak ada teman saya nggak berangkat, karena pernah saya datang sampai sono juga saya bingung, tuan rumahnya yang mana, satu pun nggak ada yang kenal, udah saya masukin doang ke kotak seleng, udah saya pamit pulang, bingung juga saya kayak orang hilang. Masya Allah. Nah ini walau alam ini nanti saya mau tanyakan sama Pak Kiai Muks ini hukumnya bagaimana ini. Ya Masya Allah. Kita datang juga bingung. Ya Allah. Makanya kalau nggak ada teman kemarin Pak Ustadz karena di Kerajaan Satu ya tadi. Di Kerajaan Satu saya sampai sana juga pelang-pelong. Ya udah karena udah digaransi sama beliau, tenang aja ada Bukades. Ya udah saya ngintil aja lah, pengen tahu Kerajaan Satu tuh di mana gitu loh. Ya alhamdulillah sampai. Jadi Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Yang keempat yaitu apabila ada undangan kita datang. Tapi kalau nggak diundang ya jangan datang. Ya, ini kadang-kadang ada, waduh temennya berangkat dan mohon maaf ini saya baca salah satu di Akhlakul Banin itu, kalau tidak ada wasiat dari Sohibul Bait, umpamanya Pak Dadang ngundang saya dengan Pak Ustadz Rasnan kan CS, tapi saya nggak diundang sama beliau, yang diundang Pak Ustadz Rasnan. Pak Ustadz Rusnan ngajak ke saya, nah kan gak enak nih, saya tanya balik, beliau ngundang gak? Kalau undangannya DKM dan jamaah sifatnya umum, tapi kalau individu beliau ngajak, kita nggak perlu ikut. Ya, dikhawatirkan beliau nyiapinnya hanya untuk Pak Ustadz Rusnan. Dan nanti kalau sampai saya di sana, waduh, saya nyiapinnya cuma Pak Rusnan, ada ketua MUI lagi, masa nggak ada kopi-kopi acan? Nah kan bagi dua nggak enak ya, pulang waduh tahu begini tadi saya nggak ikut, yang dapat apa? Menjadi fitnah, menjadi mudorot.
Ya, jadi kalau saya terus terang sih saya sampaikan, kadang-kadang ada orang yang diundang beliaunya dia ngajak-ngajak. Kalau ngajaknya maulidan ya ajaklah sebanyak-banyaknya. Yang datang duluan dapat snack, yang datang belakangan dapat ilmu. Itu. Nah kalau undangannya pribadi ini kan beda, ya, beda, ya. Walimatul urus itu kan udah ada undangan 2000, ya. Nah kita mohon maaf yang diundang atas nama Pak Kiai Haji Dadang. Ada istrinya, ada anaknya, ada cucunya. Nah ini masih jadi bahasan, ya. Masya Allah. Kan undangannya tercantumnya keluarga, ya mungkin boleh dibawa sama. Saya jarang, makanya saya suka kalau ada undangan saya pergi aja sendiri, ya, kecuali yang udah kenal baik, kenal dekat ya sama istri itu, ya. Jadi mari kita sama-sama mudah-mudahan kita senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa nih? Alhamdulillah sudah masuk waktu, karena tadi sudah diultimatum jangan lama-lama Pak, ya, jam 6 ya, ini pas kurang 7 menit. Nah, berarti satu lagi ini terakhir. Yang kelima, watasmiatul atis. Apa itu? Bersin, Pak. Kalau kita orang yang beriman, seorang yang muslim, seorang yang mukmin, kalau ada saudara kita yang bersin, doakanlah. Apabila yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, yaitu memuji kebesaran Allah. Kita dengar nih, ya rahmukallah. Itu, ya, inilah haknya seorang muslim sesama muslim. Maka kita harus saling mendoakan, saling sayang menyayang. Nah ini, ya, mari Bapak sekalian yang dirahmati Allah, jangan udah bersin. Wah, ini bukan seorang muslim, ya. Diusahakan ditutupin. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai orang yang bersin dibandingkan orang yang nguap. Karena kalau bersin itu yang keluar adalah kuman-kuman yang ada dalam tubuh kita, yang tertolak oleh tubuh kita karena tubuh kita ada antigen. Maka kalau kondisi kita lemah, gampang sekali Pak Yoyo flu sampai ke sini itu, ya. Makanya kalau bersin suruh ditutupin, batuk juga ditutupin. Ada etika batuk tuh, kalau di rumah sakit ada, sekali saya orang rumah sakit, ada etika batuk. Jadi kalau batuk begini, ya jangan kemana-mana itu nyemprot, karena itu ada bakteri-bakteri yang keluar dari tubuh kita, ya. Nah kenapa bersin itu menolak? Karena tubuh kita ada tamengnya, ada antigen kita lagi kuat, ya, imun. Nah kemarin zaman COVID itu ada imun, apalagi satu Pak, iman. Ya kalau udah nggak beriman, masya Allah nggak ke masjid Pak. Ya kan memang pemerintahnya begitu kemarin, ya. Masya Allah karpet dikukutin, jaga jarak 2 meter lagi nggak kira-kira. Masya Allah. Ya alhamdulillah di CKM, ya saya juga termasuk, aduh ya Allah, dari mana-mana, termasuk dari Kondang Jaya, dari Pasir Jengkol. Pak Haji di sini kok nggak boleh ya? Ya beda lah, kalau mau Jumatan pindah aja ke Bengle, saya bilang begitu. Masjid aja gotong tuh lewat irigasi. Itu perumahan Palem itu DKM-nya sampai berantem sama RW-nya. Udah pakai hand sanitizer, sudah masuknya disemprot, udah pakai ukur suhu, udah pakai jaga jarak, karpet sudah digulung, tetap tidak diizinkan Jumatan. Masya Allah. Ya udah saya bilangin, ya udah pindah aja ke Benglai, kalau di Benglai boleh Jumatan. Sampai seperti itu, ya. Mari kita sama-sama untuk terus saya sedang belajar sama beliau-beliau, sama senior-senior saya, bagaimana bisa istiqomah. Nah ini tolong nanti, ya, insya Allah sudah pada hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika, wa ya musarrifal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika, wa ya musarrifal qulub, sabbit qulubana
ala dinika wa ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Mudah-mudahan tolong didawamkan, insya Allah akan membentuk kita menjadi jiwa-jiwa yang suhbati qulub, hatinya hidup untuk terus kita sama-sama belajar mencari ilmu, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib mutlak. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang hidup harus bermakna dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi kita bisa menjadi contoh, yaitu mengawali buat diri kita dan keluarga kita. Awalilah makan dan minum kita dengan tangan kanan dan awalilah dengan doa. Ya, kata baginda Nabi itu ada suatu riwayat bahwasanya kalau kita lupa membaca doa pada saat makan, lalu sahabat itu di akhir tinggal 2 suap itu ingat dia baca Bismillah. Ada nama setannya saya lupa, saya mohon maaf, saya cari nggak ketemu tuh buku. Ntar kalau udah nggak dibutuhin nongol itu. Yang hidupnya semua bermakna dan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur kita sebelum tidur baca doa. Aku hidup dan aku mati, atau berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Yang terakhir kata baginda Nabi, bacalah sayyidah sholat maghrib. Mau dibaca setiap ba'da sholat, monggo silahkan, itu lebih baik. Insya Allah sudah hafal, karena Pak Ustadz Rusnan sering saya dengar beliau membaca itu. Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mari kita menjadi ciri yang berbeda, bukan hanya muslim tapi kita menjadi bagian hamba-hamba Allah yang mukmin, yaitu kita menjadi hamba Allah yang bermanfaat secara pribadi, secara individualis dan juga bermaslahat. Kita sama-sama beramal hidup menjadi yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidup kita di bawah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, marilah kita sama-sama mohon kepada Allah supaya kita diistiqomahkan oleh Allah, continue, konsekuen, fokus batin. Tepat pukul 06 waktu Indonesia Barat, bagian musola Al-Islah. Untuk itu dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, apabila ada penyampaian yang salah ataupun yang kurang berkenan, dan apabila ada baik dan benarnya datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan apabila ada kesalahan, ada kekurangan, itu atas kekurangan pribadi saya. Untuk itu dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf lahir dan batin. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Lasman, Ketua MUI Desa Bengle, yang telah memaparkan berbagai macam ilmu kepada kita semua. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita sampaikan kepada keluarga kita di rumah, kerabat dan lain sebagainya, dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Selanjutnya yaitu doa penutup yang insya Allah akan disampaikan atau akan dipimpin oleh guru kita Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Rusnan. Kiranya beliau berkenan untuk memimpin doa penutup. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita akhiri ta'lim kita pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap semoga apa yang disampaikan guru kita senantiasa bisa kita amalkan dalam laku kehidupan kita sehari-hari,
untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang menyampaikan adalah beliau termasuk guru kita, termasuk ketua majelis ulama. Padahal tadi beliau mensitir daripada sebuah hadis diterangkan ungdur makila wala tangdur mangkola, lihatlah apa kila yang dikatakan, wala tangdur mangkola, dan jangan kau lihat siapa yang berbicara, tetapi yang bicara adalah beliau. Maka tentunya ini senantiasa menjadi sebuah ilmu yang ilmu tersebut menjadi nurun, jadi cahaya bagi kita semuanya. Maka kita hendaklah senantiasa wajib kita bertolab ilmu. Pada waktu kesempatan setiap forsil hendaklah hadir, Pak ya, hendaklah hadir. Dekatnya jauhnya hadir, jangan sampai ketika dekatnya toh kemudian pengen dihadiri kemudian kita tidak mau hadir, jangan ya, karena bisa silaturahim dengan teman-teman kita, saudara kita, mungkin yang di ujung sana At-Taqwa, kemudian di ujung sana di Anur, kemudian di Alatib, kemudian Miftahul Jannah Blok L. Jadi biar tahu Pak, ini ujung sini sampai ujung sana. Mungkin nanti kalau sudah siap nanti di Taufikur Rahman, di Saung Kebon, alhamdulillah sudah berdiri, hampir dipasang atapnya ya, nanti bisa ke sana. Jadi hingga yang ujung sana kita bisa bersilaturahim. Yuk sama-sama tata hatinya kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala, sambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 falakal hamdu ya ma'bud ya dal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdash syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati innaka ya Allah sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuril ilmi. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuril iman. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuril Islam. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuril ihsan. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuril Quran. Allahumma nawwir qulubana binuri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratina allati ilaiha ma'atuna wa jalil hayata siyadatan lana fi kulli khair wa jalil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kullu jami'an, semua baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك